Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat soleh dan solihah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Pada kesempatan hal ini kita melanjutkan bab selanjutnya yaitu materi tentang sedekah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, kita masuk pada materi sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Lalu secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, dengan tujuan untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Seperti halnya yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, yang artinya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Lalu, bagaimana dengan hukum sedekah? Hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, yaitu artinya sangat baik untuk kalian lakukan. Tetapi sedekah dapat menjadi haram bila kalian mengetahui orang yang kalian kasih ternyata menggunakan harta tersebut untuk berbuat maksiat. Sedekah juga dapat menjadi wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan seperti kelaparan dan terancam jiwanya karena lapar. Karenanya, janganlah kalian berpangku tangan, tapi berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Sedekah merupakan bagian dari tolong-menolong anak-anak dan saling bahu-membahu antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ada tetangga anak-anak atau orang lain yang minta tolong, segeralah kalian bantu ya, karena kalian juga harus membantu orang-orang yang tidak mau minta-minta, tapi dia membutuhkan. Mengapa demikian? Karena ternyata sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian adalah milik mereka. Seperti halnya yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24-25 tersebut, menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memberi manfaat untuk umat manusia lainnya. Dalam agama yang menebarkan kasih sayang, yaitu rahmatan lil alamin. Agama yang selalu menebar kedamaian kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, jika memiliki kesempatan untuk bersedekah, maka anak-anak segeralah bersedekah ya. Janganlah menunda-nunda, karena dapat menghambat keberkahan. Lalu contoh-contoh sedekah seperti apa, Bu? Baik, Bu Leli akan jelaskan macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sedekah harta. Contohnya anak-anak memberikan santunan kepada pengemis, membantu bencana alam, dan lain sebagainya. Sedekah yang kedua adalah sedekah sikap. Contohnya adalah tersenyum. Lalu yang kedua menyambut tamu dengan baik. Yang ketiga adalah menyingkirkan penghalang jalan. Misalnya anak-anak jalan-jalan, lalu menemukan batu atau dahan ranting pohon yang itu menghalangi perjalanan, lalu anak-anak menyingkirkan. Itu namanya juga sedekah sikap.
Yang ketiga adalah sedekah lisan. Sedekah lisan ini contohnya adalah seperti berbicara sopan, mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat thayyibah. Lalu yang keempat adalah sedekah pikiran. Sedekah pikiran ini contohnya apabila teman sebangku anak-anak ada yang kurang paham tentang materi yang sudah Bapak Ibu jelaskan, lalu anak-anak membantu teman anak-anak, membantu teman sebangku kalian untuk menerangkan kembali materi yang belum difaham, lalu teman kalian mengerti, akhirnya mengerti, maka itu termasuk sedekah pikiran. Yang kelima adalah sedekah tenaga. Sedekah tenaga ini contohnya apabila di dekat anak-anak ada pembangunan masjid, perbaikan sekolah, anak-anak tidak bisa membantu berupa harta, maka anak-anak bisa membantu berupa tenaga, membantu menggotong pasir, lalu membantu mengangkat batu bata. Itu contohnya adalah sedekah tenaga. Yang terakhir yaitu adalah sedekah yang pahalanya sangat besar dan lebih kekal, yaitu adalah sedekah jariah. Apabila yang disedekahkan masih dimanfaatkan, maka selama itu pula pahalanya tetap mengalir sekalipun yang bersedekah telah meninggal dunia. Lalu mengapa sih kita disuruh untuk bersedekah? Yaitu keutamaan bersedekah. Apabila anak-anak bersedekah, anak-anak akan meredam rasa kebencian, rasa permusuhan, atau pertikaian, karena bersedekah ini memiliki nilai yang sangat mulia. Karenanya bersedekahlah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat. Dengan sering bersedekah akan mempererat atau merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Ini bukan saja kepada keluarga, tapi kepada teman-teman atau orang yang ada di sekitar kita. Baik, itu saja yang bisa Bu Leli sampaikan mengenai materi tentang sedekah. Semoga apa yang Bu Leli sampaikan, anak-anak bisa mengerti dengan baik, dan apabila ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.